Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, cinta kasih dan pengampunan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami, putra-putrimu yang mau terbuka atas sapaan kasih-Mu dan kembali menyatukan diri dengan Dikau. Kami mohon semoga sabda kasih-Mu menerangi jalan hidup kami, agar kami semakin tahu bahwa Engkaulah Allah yang penuh kesetiaan bagi kami, dan kami juga berjuang, berusaha untuk tetap setia mengikuti-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang memohon doa-doa kami, teristimewa mereka yang sakit, yang menderita. Semoga Engkau memulihkan mereka. Berkat doa-doa kami, juga berkat perhatian para medis dan keluarga yang senantiasa mendukung mereka, kami mempersembahkan kepadamu mereka semua yang terinfeksi virus corona dan sedang dirawat di mana saja mereka berada. Semoga mereka pulih lagi. Bagi mereka yang telah meninggal, semoga Engkau mencurahkan keselamatan kekal dan mereka mendapat tempat dalam rumah-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, bergembira bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Semoga sukacita dan kegembiraan senantiasa mewarnai kejarahan hidup mereka. Dan pada akhirnya kami semua berusaha untuk menempuh jalan kesempurnaan hingga pada akhirnya bersama-Mu dalam kesempurnaan yang paripurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kembali saya menyapa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Mari kita merenung bersama, berefleksi bersama dengan meja sabda kita hari ini, dan kita mengambil sari Injil agar menjadi pegangan hidup kita di dalam mengarungi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kita akan berefleksi bersama, dan saya mengajak kita untuk mendengarkan sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu
maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk bermenung bersama, berefleksi bersama, sembari melihat olah kesalahan hidup kita dengan menancapkan iman kita kepada Allah melalui rasa tobat dan pengakuan akan Kristus sebagai penyelamat kita. Kita berangkat dari bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi hari ini dari kitab Hosea. Dan untuk menelisik sabda Allah ini, pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apakah cara efektif agar seseorang bertobat adalah membiarkannya menderita sehingga ia berpaling kembali pada Tuhan untuk mendapat kelepasan? Pertanyaan ini tentu terkait dengan pengalaman bangsa Israel yang bagi kebanyakan atau bagi Yahweh sudah tidak setia kepada Allah yang mereka imani dan yang selalu menyertai mereka. Karena itu Nabi Hosea yang dikenal sebagai Nabi cinta kasih dan kesetiaan ini kembali menawarkan kepada Israel bagaimana harus menyatakan kesetiaannya kepada Yahweh agar diselamatkan. Pertanyaan di atas kadang mungkin kurang diterima orang, tapi kenyataan bahwa ketika orang mengalami kesulitan atau sakit atau tertimpa suatu masalah yang terasa di luar kemampuannya, spontan pasti menyebut ya Allah. Kembali kita bertemu dengan Allah yang notabene memberi ruang kepada Israel untuk kembali bersandar pada Allah. Israel disamakan dengan istri yang selingkuh dengan Baal. Israel seolah menganggap Allah Yahweh hanyalah Allah padang gurun yang tidak mampu memberkati mereka di tanah Kanaan. Israel lalu sembah Baal seolah dengan Baal kehidupannya berkelimpahan. Maka yang dilakukan Allah sebagai suami yang setia, pertama Allah memutuskan semua jalan dan Israel kehilangan semua berkat. Puncaknya adalah Israel harus mengalami pembuangan. Kedua, tujuan pembuangan Israel ke Asyur adalah untuk membawa balik istri atau umat Israel yang berkhianat itu kepada Yahweh. Di pembuangan, Israel punya waktu untuk merenungkan diri di bawah kasih Allah yang dulu menjadi miliknya. Meskipun demikian, bahwa Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi atas Israel, Allah tetaplah Allah yang memiliki kasih setia kepada Israel. Allah tetaplah Allah yang setia. Karena itu melalui Hosea hari ini, ia menubuatkan atau Nabi menubuatkan bahwa Allah Yahweh akan mengembalikan Israel menjadi istri yang dikasihi. Apa pesan perikop ini bagi kita? Ketika hal-hal duniawi menarik perhatian kita untuk berpaling dari kesetiaan kepada Yahweh, kepada Allah, hanya satu yang perlu kita ingat, bahwa dalam Kristus ada berkat sejati. Ia tak menginginkan kita binasa, tetapi Ia ingin kita pulih mesra, membangun hubungan personal akrab dengan dirinya. Syukur bahwa kasih Tuhan membuat kesetiaan kita terampuni. Kasih ini menyata dan dikonkretkan dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan. Yesus mewujudkan kasih Allah dalam dirinya melalui penyembuhan wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan
membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Setiap orang yang datang padanya akan disembuhkan dan diselamatkan sebagai bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita umatnya. Maka satu hal yang penting yang perlu kita miliki adalah datang padanya. Datang padanya mengandaikan memiliki iman kepercayaan yang teguh akannya. Kata perempuan itu, asalkan ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jaminan dari ungkapan hati sang perempuan adalah, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di pihak Yesus tersedia anugerah dan Dia rindu untuk menolong, membebaskan, dan mengangkat beban yang membuat kita menderita. Maka kita belajar bahwa semua tidak otomatis, semua yang menjadi kerinduan kita tidak otomatis dapat kita nikmati. Anugerah Allah juga tidak secara otomatis kita nikmati. Anugerah Allah tidak diobral begitu saja, tetapi diberikan kepada setiap orang yang sungguh haus dan merindukan Allah, kesatuan dengan diri. Kita patut meneladani tindakan-tindakan iman yang berarti dan berani dari kepala rumah ibadat dan dari perempuan yang sakit pendarahan. Langkah-langkah iman menyebabkan mereka menikmati anugerah Tuhan. Iman yang menyelamatkan itulah ketaatan kepada Yesus. Bila Bapak, Ibu, dan saya menghidupi ketaatan iman yang demikian, maka yakinlah Yesus pasti memenuhi hati kita. Tak ada kekuatan atau perusak apapun yang akan membahayakan hidup kita, karena Dia bersemayam di sana. Kita bermenung, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.